Kita memasuki pertemuan yang ke-9. Itu bagian kedua, semangat Rasul Paulus dalam perjalanan misionaris yang dilakukan. Kita lihat yang pertama itu bagaimana semangat Paulus pada perjalanan misionaris yang pertama ya, di Kisah Para Rasul bab 13. Barnabas, Paulus, dan Yohanes Markus memulai pekerjaan mereka pada perjalanan misionaris pertama ya. Barnabas yang paling tua dan juga pengikut Yesus ya, secara fisik dulu dia adalah pengikut Yesus di Palestina, di Israel. Dia juga sudah berumur lebih tua dari Paulus dan Markus dan dianggap sebagai pemimpin mereka. Paulus dan Barnabas merupakan dua sahabat baik. Yohanes Markus itu adalah sepupu Barnabas, ikut membantu mereka berdua. Dia anak dari Maria, seorang Kristen yang taat dan aktif di kota Yerusalem. Nah, pertama-tama mereka berlayar ke Seleukia dan berjalan 110 km ke Salamis di Siprus, dan Siprus itu adalah rumah lama Barnabas. Para penginjil ini mengunjungi tempat-tempat penting di pulau Siprus dan sampai akhirnya mereka tiba di kota Pafos. Di kota Pafos mereka bertemu dua orang terkemuka, yaitu seorang tukang sihir bernama Elymas Bar Yesus dan Sergius Paulus yang menjadi gubernur di pulau Siprus. Sergius Paulus memanggil Barnabas dan Paulus sebab ia ingin mendengar firman Tuhan. Dan dia itu gubernur Siprus. Nah, ketika Paulus dan Barnabas berusaha memenangkan Sergius Paulus bagi Kristus, nah, tukang sihir bernama Elymas Bar Yesus itu menghalang-halangi mereka. Akhirnya Paulus menantang anak iblis ini dan membuat mata orang itu menjadi buta untuk beberapa saat. Melihat apa yang terjadi, Sergius Paulus merasa sangat takjub dan akhirnya percaya pada Yesus. Mulai di kota Pafos inilah Lukas menyebut para pengabar Injil sebagai Paulus dan kawan-kawannya atau Paulus dan Barnabas, karena Lukas itulah yang menulis kisah para rasul dan juga menulis Injil Lukas. Nah, mereka akhirnya menuju ke Asia Kecil. Asia Kecil di zaman purba merupakan wilayah geografi yang terletak di bagian barat daya Asia, yang kebanyakannya terdiri dari Turki modern yang sekarang. Sebutan pertama berkenaan dengan wilayah ini ditemukan pada kitab-kitab dinasti Akkadia 2000 tahun sebelum Masehi, di mana ia dikenal sebagai Tanah Hatti dan dihuni oleh bangsa Het atau Hittite. Bangsa Het menyebut wilayah tersebut sebagai Aswa atau Asvia, di mana sebenarnya ia hanya meliputi kawasan sekitar delta sungai Kaister. Aswa di zaman Het ini dianggap sebagai asal usul bagi nama Asia, sebagaimana yang diperincikan oleh bangsa Roma tentang wilayah tersebut. Masyarakat Yunani menyebutnya sebagai Anatolia. Secara harfiah bermaksud dimaksudkan sebagai tempat terbit matahari di wilayah-wilayah timur Yunani. Anatolia kemudian berubah menjadi Turki pada zaman Islam modern. Itu Asia. Nah, inilah Asia. Ini ada Pamfilia, Kilikia, Likaonia, Kapadokia, Pontus, Galatia, Frigia, Paphlagonia, Britania, Misia, Thrace, Karya, Lydia, Pisidia, ya, ada Lycia, ada Ionia, Aeralis, Doris dan sebagainya. Nah, ini
peta Asia Kecil atau Asia Minor atau Minor Asia. Sekarang di zaman modern ini di sini adalah negara Turki ya. Jadi dulu Turki itu adalah pusat pelayanan Kristen paling pertama di bawah pimpinan Paulus. Sekarang ya hampir 90% negara Turki itu beragama Islam. Nah, ini Turki zaman modern. Kita lihat ini masih ada Antioquia, kota Antioquia. Ada negara Syria, ada Siprus di sini Siprus. Ada Lebanon, sini Lebanon. Nah, Ankara itu adalah ibu kota Turki. Jadi dulu wilayah ini namanya adalah Asia Kecil. Ada 7 gereja di Asia Kecil. Sebentar kita bisa lihat. Wahyu bab 1 ayat 11 mengatakan, Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Dan apa yang engkau lihat, tuliskanlah dalam sebuah kitab, kirimkanlah kepada ke-7 gereja di Asia, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Ini ada 7 jemaat di Asia Kecil dalam kitab Wahyu. Ada Efesus. Ini Efesus ada di sebelah bawah ini. Smyrna di sini, Pergamus di sini, Tiatira di sini, Sardis, dan Philadelphia, dan Laodikia. Dan ini seluruhnya yang warna kuning ya. Itu disebut Asia Minor atau Asia Kecil. Nah, Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Di sana Yohanes Markus meninggalkan Barnabas dan Paulus dan kembali ke rumahnya di kota Yerusalem, dan Paulus dan Barnabas meneruskan perjalanannya ke Antioquia di Pisidia. Jadi ada 2 Antioquia di Syria dan Antioquia di Pisidia. Nah, di Antioquia Pisidia ya, pertama-tama Paulus mencari rumah ibadat orang Yahudi ya. Dan dia seorang berlatar belakang Farisi, dan yang dia cari itu adalah sinagoga Yahudi. Dan Paulus memberitakan firman Tuhan di sinagoga Yahudi di kota Antioquia Pisidia. Pemberitaan Paulus di sinagoga itu membuat orang-orang di sana jadi takjub, kagum, dan mereka memintanya untuk berkhotbah lagi. Jadi ada di Kisah Para Rasul bab 13 ayat 14 sampai 42. Nah, pada hari Sabat berikutnya Paulus berkhotbah lagi, dan hampir seluruh kota Antioquia itu berkumpul bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi bagaimana daya tarik Paulus itu hanya dalam 2 hari dia bisa mengumpulkan seluruh masyarakat kota mendengarkan dia. Rupanya Paulus itu sangat menarik hati banyak orang, menimbulkan kekaguman, ketakjuban, dan sangat terkenal. Nah, orang-orang Yahudi yang tidak percaya pada Yesus menjadi jengkel oleh Paulus. Mereka merasa iri dan mulai membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Namun Paulus dengan tegas berkata bahwa ya, kepada orang Yahudilah firman Tuhan pertama kali diberitakan. Namun karena orang Yahudi menolak, Paulus dan Barnabas akhirnya berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Nah, mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah. Lalu firman Tuhan tersiar di seluruh daerah itu. Injil Allah mulai masuk ke hati bangsa-bangsa lain selain orang Yahudi. Sebaliknya, orang-orang Yahudi malah melawan Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari kota. Nah, kira-kira 120 km di sebelah tenggara Antioquia ada sebuah kota yang namanya Ikonium.
120 km, jauh ya. Paulus langsung berangkat ke Ikonium sepanjang 120 km itu ya sekitar Labuan Bajo rute Sita, Labuan Bajo Sita. Nah, Paulus dan Barnabas langsung pergi ke tempat ibadah, memberitakan firman Tuhan di tempat ibadah itu, dan banyak orang percaya dan menerima Yesus. Kemana-mana dia mengajar Injil, di situ orang percaya. Kemana dia mewartakan berkhotbah, di situ ada orang percaya. Kemana saja dia pergi, orang-orang semua pada percaya kepadanya, pada Yesus, karena Roh Kudus selalu ada pada dia. Dan Rasul Paulus dan Barnabas memperlihatkan banyak tanda dan mujizat, dan mereka tinggal lama di Ikonium untuk memberitakan firman Tuhan. Namun ada juga musuh-musuh di sana, membentuk satu kelompok massa dan mengancam untuk membunuh itu Barnabas dan Paulus. Terpaksa mereka menyingkir lagi dari Ikonium. Nah, Paulus di Listra ya. Paulus dan Barnabas terusir dari Ikonium. Nah, kota tujuan Paulus berikutnya adalah Listra. Di kota Listra diperkirakan ada beberapa keluarga Yahudi. Setidaknya ada satu keluarga Yahudi. Ada seorang janda bernama Eunike. Dia memiliki seorang anak bernama Timotius. Suami Eunike bukan Yahudi, dan Timotius belum pernah disunat. Ya, sunat adalah keharusan bagi setiap orang yang masuk agama Yahudi. Lois, ibu Eunike, juga tinggal di rumah itu. Dan Paulus dan Barnabas memenangkan keluarga ini bagi Kristus. Di Listra ada seorang lumpuh yang mendengarkan Paulus berkhotbah. Dia lumpuh sejak lahir. Dia hanya bisa duduk di pinggir jalan di Listra. Mungkin saja ia juga seorang pengemis yang dikenal oleh banyak orang. Paulus melihat bahwa ia dapat disembuhkan. Kata Paulus kepadanya, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Orang itu berdiri dan berjalan. Ketika orang-orang non-Yahudi melihat, mereka menyangka Paulus dan Barnabas adalah dewa. Mereka memanggil Paulus dan Barnabas dengan sebutan Zeus dan Hermes. Orang-orang itu mempersiapkan perayaan besar untuk menghormati Zeus dan Hermes. Paulus dan Barnabas memberitahukan mereka bukan dewa, dan menjelaskan bahwa mereka hanya manusia. Mereka menjelaskan bahwa mereka datang ke kota itu untuk memberitakan firman Tuhan. Nyala kemudian datang satu kelompok orang Yahudi yang memimpin massa yang melempari Paulus dengan batu lalu meninggalkannya. Mereka menyangka dia telah mati. Tapi teman-teman Paulus menemukan dia dalam keadaan hidup dan menolong dia untuk melarikan diri. Lalu dia dan Barnabas pergi ke kota Derbe, dan tiba saatnya untuk menyelesaikan pelayanan misi mereka yang pertama, dan mereka berniat untuk perjalanan pulang ke rumah di kota Antioquia. Dalam perjalanan pulang, mereka mengunjungi lagi Listra, Ikonium, Antioquia, Pisidia, dan Perga. Paulus dan Barnabas ingin menolong orang-orang itu dalam pekerjaan mereka. Mereka juga menolong mereka memilih penatua atau pemimpin umatnya, ketua dewan atau semacam ketua stasi yang dapat bertanggung jawab untuk jemaat-jemaat ini. Mereka mendirikan jemaat gereja di setiap kota dan menetapkan seorang pemimpin sebagai gembala dan guru. Di setiap kelompok gereja mereka memilih itu gembalanya, pemimpinnya, dan juga imamnya, penatua atau imam. Dari jemaat-jemaat atau umat-umat dari kalangan non-Yahudi, dari berbagai suku, dari bangsa-bangsa lain, sekarang sudah terbentuk oleh pekerjaan Paulus dan Barnabas. Nah, ketika mereka akhirnya tiba di kota Antioquia, mereka mengumpulkan jemaat dan menceritakan semua hal yang telah Tuhan lakukan kepada mereka, dan bahwa Tuhan telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain untuk beriman pada Kristus. Sungguh merupakan sebuah kisah yang luar biasa,
karena mendengarkan pelayanan mereka selama 2 tahun di antara bangsa-bangsa lain. 2 tahunnya. Nah, mereka belum puas, dan mereka sekarang melakukan perjalanan misi yang kedua. Itu bab Kisah Para Rasul bab 16, 17 dan 18. Dan setelah beberapa lama beristirahat mengajar di jemaat di Antioquia, pikiran Paulus mulai tertuju lagi kepada bangsa-bangsa lain, sehingga ia usul kepada Barnabas, baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Jadi ada naluri dalam diri Paulus. Setelah dia pergi pertama dan orang percaya, kalau dia bentuk umat, ada pemimpinnya, ada imam. Tapi setelah dia di Antioquia, dia ingin mengunjungi kembali untuk patroli ke daerah-daerah di mana dia sudah membentuk gereja. Nah, disinilah mereka bertikai ya. Barnabas ingin membawa Yohanes Markus beserta mereka lagi supaya jadi bertiga, namun Paulus tidak setuju membawa orang muda itu yang telah meninggalkan mereka sebelumnya, itu di Pafos kalau tidak salah ya. Jadi Barnabas dan Paulus memutuskan untuk pergi secara terpisah. Nah, di sini Barnabas membawa Yohanes Markus, sepupunya, dan berlayar ke pulau Siprus. Lalu Paulus memilih Silas dan dia memulai perjalanan misinya yang kedua. Nah, yang tertulis banyak dalam Injil itu adalah karya Paulus dan Silas. Nah, mereka pergi ke Derbe, Listra, Pisidia, Galatia, dan Troas. Itu kunjungan kedua ini. Mereka dua tiba di Derbe, kemudian mereka meneruskan ke Listra dan bertemu dengan Timotius ya. Kita lihat di sebelumnya itu ada Timotius di sana, yang mamanya itu dari Yerusalem. Timotius sebagai orang Kristen yang baru telah membuat perkembangan yang luar biasa dalam iman Kristen dan menunjukkan bakat yang besar sebagai seorang pemimpin. Dan kepada Timotius inilah salah satu tulisan surat Rasul Paulus dituju. Timotius seorang setengah Yahudi dan belum disunatnya. Itu ada di penjelasan sebelumnya tadi. Nah, Paulus, Silas, dan Timotius tiba di Troas setelah melintasi wilayah Misia. Satu malam ketika mereka di Troas, tampaklah oleh Paulus satu penglihatan. Ada seorang dari Makedonia berdiri di situ dan memanggil dia supaya menyeberang ke tanah itu dan menolong mereka. Penglihatan itu begitu nyata sehingga Paulus membuat kesimpulan bahwa itu adalah suara Tuhan. Kemudian mereka mengadakan perjalanan menyeberangi laut menuju benua Eropa, dan rupa-rupanya Lukas, penulis Kisah Para Rasul, dan juga penulis Injil Lukas bergabung dengan kelompok ini. Jadi di Kisah Para Rasul tiba-tiba ada perubahan dari kata kami. Dari sini kami berlayar ke situ, dari situ kami tapi di tempat lain ada tulisan mereka melakukan ini, mereka berlayar ke sana, mereka berpergian ke situ. Jadi antara kata ganti orang ketiga kami dan ada kata ganti orang ketiga mereka. Ketika Lukas menulis kami, berarti Lukas ada di dalam kelompok itu. Ketika Lukas menuliskan mereka, itu kita bisa baca jelas di Kisah Para Rasul, itu berarti Lukas berada di luar kelompok dan menulis kisah itu sebagai penulis dari cerita dari orang ketiga. Karena itu menarik untuk membaca Kisah Para Rasul ya. Nah, Paulus dan kawan-kawannya tiba di Neapolis dan berjalan sejauh 16 km menuju kota Filipi. Pada hari Sabat mereka menyusuri sungai di mana tempat
ada tempat sembahyang orang Yahudi. Di sana mereka bertemu dengan sekelompok wanita. Mereka memberitakan Injil kepada para wanita itu. Salah satu dari mereka seorang penjual kain ungu namanya Lydia. Dia menerima firman yang disampaikan para rasul dan menjadi orang Kristen. Dia menunjukkan imannya dengan bersedia dibaptis dan menuntut seluruh anggota keluarganya untuk percaya dan juga dibaptis. Selama tinggal di kota itu, Lydia meminta Paulus dan rekan-rekannya menjadi tamu dan menginap di rumahnya. Ini terjadi di kota Filipi. Ada juga seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung, dan hasil tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar, ya. Kisah Para sebab 16. Nah, Paulus datang menyembuhkan wanita ini dan dia menjadi orang Kristen. Dan dengan menjadi Kristen, maka dia membuang rohnya, roh tenungnya, sehingga penghasilan dari pekerjaan sebagai peramal ini berhenti, ya. Dengan berhentinya penghasilan sebagai peramal, maka marahlah tuan-tuan wanita itu. Lalu mereka menangkap Paulus dan Silas, dan mereka dihadapkan kepada para penguasa. Paulus dan Silas berkali-kali didera dan dimasukkan ke dalam penjara di kota Filipi ini. Nah, kemudian dari Filipi ke Tesalonika. Selama 3 hari Sabat berturut-turut, 3 minggu berturut-turut, Paulus memberitakan firman Allah di rumah ibadat orang Yahudi dan berhasil memenangkan banyak orang Yahudi dan banyak orang Yunani menjadi Kristen. Kemana saja pergi, dia berhasil. Sekali lagi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan membuat keributan. Tapi walaupun begitu, para rasul berhasil mendirikan jemaat yang kuat di kota Tesalonika sebelum mereka diusir keluar dari kota itu. Dan nanti kemudian kan ada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini. Kemudian pergi dari Tesalonika, Paulus dan Silas ke Berea. Orang-orang di sana mendengarkan Rasul Paulus dan kemudian mempelajari kitab suci untuk membuktikan kebenaran yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Banyak orang Yahudi dan Yunani percaya dan menjadi Kristen di kota Berea. Dari kota Berea, terus Paulus menuju ke kota Athena. Athena itu di Yunani, kota yang indah, kota bersejarah, seni, budaya, dan filsafat. Pada saat Paulus berjalan-jalan di kota itu dan melihat banyak kuil, tempat suci, mesbah, dan patung, hatinya menjadi sakit melihat semuanya ini. Lalu kemudian dia melihat sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tak dikenal. Ketika ia melihat hal itu, ia menyadari bahwa orang-orang di sana telah lama mencari Allah yang hidup dan benar. Sebetulnya Paulus tidak bermaksud memberitakan firman di kota ini, namun sekarang ia tidak dapat berdiam diri lebih lama lagi. Paulus mulai memberitakan firman Allah di rumah ibadat dan di pasar. Pada saat ia memberitakan firman Allah, orang-orang mulai mendengarkannya. Sesudah itu ia pun dibawa ke dewan kota. Ia mengatakan kepada dewan kota bahwa Allah yang ia kenal adalah pencipta langit dan bumi, dan semua kehidupan dan kekuatan berasal daripadanya. Selanjutnya, Paulus menjelaskan tentang arti pentingnya pertobatan dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari kubur. Nah, saat ia mulai berbicara tentang kebangkitan dari kematian, orang-orang itu mulai tertawa dan mengejeknya. Mereka bilang, lain kali saja kami mendengarkan omonganmu. Tapi orang lain berkata, kami ingin mendengarkan engkau berbicara mengenai hal ini lagi. Dan ada beberapa orang dari mereka yang menjadi percaya. Kita bisa lihat di 1 Korintus bab 9. Itu tentang Allah yang tidak dikenal. Lalu kemudian Paulus meninggalkan kota Athena, lalu pergi ke kota Korintus.
itu salah satu surat Paulus itu ditujukan kepada jemaat di Korintus. Di Korintus dia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang baru datang dari Italia dengan istrinya yang bernama Priscilla. Aquila dan Priscilla suami istri, sebelumnya tinggal di kota Roma, tapi karena Kaisar Claudius memerintahkan semua orang Yahudi harus meninggalkan kota Roma. Nah, di kota Korintus Paulus singgah di rumah Aquila dan Priscilla. Dia tinggal bersama dengan mereka, bekerja bersama-sama, karena Paulus dan Aquila itu adalah sama-sama tukang kemah. Itu di Korintus. Nah, dari Korintus, dari rumah Aquila dan Priscilla, Paulus kembali ke Antioquia, di mana ia telah memulai perjalanan misionarisnya yang kedua. Jadi sentralnya, titik awalnya dari Antioquia dan kembali kemudian ke titik akhirnya kembali ke kota Antioquia lagi.